Bisa dimulai ya, Kak. Ya. Untuk yang pertama itu peran dan tanggung jawab Bapak di sini sebagai yang Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afzal Farid Rahmi. Saya sebagai kepala sekolah di SD Baitul Al-Muhammad. Jadi saya bertanggung jawab atas kewenangan sebagai kepala sekolah sebagai manajerial, kemudian sebagai pemimpin di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak mungkin langsung istilah fraud itu menurut Bapak apa sih yang Bapak ketahui? Kalau fraud itu kan sebenarnya bahasa Inggris ya. Kalau secara bahasa Inggrisnya ya mungkin melakukan manipulasi atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau definisi fraud di lembaga ini berapa? Kalau di lembaga ini ya kembali ke asal katanya itu tadi ya. Jadi melakukan kegiatan yang bersifat manipulatif atau kegiatan yang sebenarnya tidak dilakukan tapi dilaporkan dilakukan. Nah, misalkan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. menurut Bapak itu bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan seperti di sini itu apa? Kalau bentuk fraud atau kecurangan di pendidikan itu apa ya? Agak susah sih soalnya di bidang pendidikan itu kan kita harus melakukan segala sesuatu yang harus sesuai dengan kenyataan ya. Jadi apa yang kita lakukan ya yang kita lakukan seperti itu. Sebelumnya Bapak pernah mengikuti sosialisasi mengenai fraud ini atau belum pernah? Belum pernah sih. Belum. Ya. Kalau bentuk kecurangan itu di lembaga ini nggak ada berarti gitu Pak? Hampir tidak ada. Dulu sempat ada, jadi itu adalah umum. Jadi dulu kan kita pernah ada semacam tabungan siswa itu ya, tabungan siswa sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi ada oknum guru yang jadi ketika pencatatannya itu tidak dilakukan sesuai dengan apa yang disediakan oleh wali murid. Jadi selama Bapak ada di sini tuh yang pernah terjadi cuma sekali? Ya, ada. Dan itu sudah kita selesaikan. Ternyata kita track, ternyata kan kita nggak tahu ya. Ya biasanya kan kita percaya. Setelah di track, sama-sama saling dikonfirmasi, ternyata ada selisih. Nah, setelah itu baru kita tindak lanjuti. Dari hasil itu, terus kita melakukan suatu investigasi. Karena dia sedang bersalah, dia diberikan sanksi keluarga dari sekolah. Berarti pas investigasi itu ada pihak lain kayak polisi? Ya, diselesaikan internal di sekolahnya. Jadi sanksinya pun cuma dikeluarin dari sekolah? Iya, dikeluarkan dari sekolah. Menurut Bapak ini sejauh mana pentingnya budaya kejujuran dan transparansi terhadap lembaga pendidikan di sini? Sejauh ini untuk transparansi dan budaya kejujuran itu kita terapkan ke anak-anak, terutama kalau yang paling kelihatan itu atau yang paling sering kita praktekkan itu ketika dalam ujian ya. Biasanya yang sering terjadi fraud itu kan di ujian. Nah, ujian itu atau sumatif ya namanya. Kalau di lembaga pendidikan itu benar-benar kita tanamkan anak-anak itu harus berdisiplin, tidak boleh bekerja sama. Jadi ketika ulangan itu budaya kita itu memang tidak ada istilahnya mencontek itu nggak ada. Jadi itu membangun kepribadian anak-anak itu mulai dari kelas 1 itu mereka kita budayakan untuk tidak mencontek. Itu yang paling
paling kita sarankan ya. Semisal ketahuan mencontek itu Bapak, apakah ada sanksinya sendiri? Kalau ketahuan mencontek itu biasanya kita tegur kan. Ya, misalkan yang kedua, misalkan diulangi lagi ya, kita panggil biasanya. Lalu yang ketiga misalkan masih diulangi lagi, baru kita panggil. Yang kedua itu kan kita panggil anaknya ke jadi paling yang pertama cuma ditegur aja pas kejadian. Kedua itu dipanggil anaknya untuk diberikan nasihat, diberikan pemahaman. Baru yang ketiga itu nanti Di lembaga ini kan berbasis Islam gitu kan Pak, Ya. agamanya kan. Nah itu kalau dikaitin dengan pencegahan korupsi, terus digabungkan dengan nilai-nilai Islam itu menurut Bapak pandangannya bagaimana? memang saat ini itu kan Islam itu memang sangat dikaitkan dengan hal itu ya. Jadi kadang ada yang mulai dulu bahwa Islam itu sebagai apa ya, tameng gitu ya. Nah hari ini itu kan kita juga menemukan beberapa lembaga keuangan yang mengatasnamakan Islam, ternyata juga melakukan fraud juga kan. Nah kembali kepada fondasi atau sistem dari masing-masing lembaga itu. Kalau lembaga itu dibangun atas personal-personal yang mengerti dan benar-benar paham tentang Islam, itu nanti yang akan memberikan apa ya, yang akan menjaga marwah dari lembaga itu sendiri. Nah, kalau kita lihat fenomena saat ini itu kan ada beberapa lembaga keuangan yang mengatasnamakan syariah, mengatasnamakan Islam, tetapi ternyata praktiknya atau kenyataannya melakukan fraud. Ini kembali kepada individu masing-masing ya, dan sistem yang memang dibangun itu harus benar-benar kuat. Kalau di yayasan di sini sendiri itu Bapak apakah sudah melakukan program atau kegiatan sosialisasi anak privat? Untuk saat ini masih belum saya ingat. Hanya langsung ke Cuma apa namanya, maksudnya tidak spesifik ke fraudnya, tapi lebih kepada nilai-nilai tentang apa namanya, kejujuran, kemandirian. Untuk kedepannya mungkin Bapak ada ide untuk mengadakan sosialisasi kayak seminar gitu terkait Untuk ke depan mungkin bisa jadi melakukan kegiatan semacam sosialisasi ataupun apa namanya, edukasi ya kepada siswa maupun ke guru ya, terkait dengan fraud ya, sehingga lebih memahami ya, lebih mendalam terkait dengan menurut Bapak itu langkah yang paling efektif buat orang-orang tahu itu ini loh dampak fraud dan gimana itu ke belakangnya menurut Bapak? ya, langkah yang efektif sih sebenarnya membangun sistem yang kuat. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau sistemnya itu belum kuat, kalau fraud itu lebih kepada ini pengawasan yang kuat ya. Biasanya kalau sistemnya kuat, kemudian sistem pengawasannya juga kuat, itu akan meminimalisir ya, minimalisir atau bahkan mencegah terjadinya fraud. Mungkin dari Bapak sendiri ada usulan ide agar budaya fraud itu bisa dicegah di lingkungan yayasan kita. Ya. Fraud itu terjadi karena lemahnya pengawasan. Jadi sistem nanti yang akan bekerja dengan baik. Jadi kemarin saya sempat juga bertemu dengan salah satu ahli ekonominya, yaitu praktisi accounting dan evaluasi. Jadi beliau itu punya sistem yang memang di sistem itu akan meminimalisir terjadinya fraud, sehingga
apa namanya, laporan keuangan, laporan aset dan lain-lain itu bisa jadi satu, sehingga akan memudahkan dalam pengawasan. Jadi berbasis ini aplikasi, berbasis sistem. Itu lembaganya dari mana? Itu kemarin lembaganya itu lembaga ini sih, lembaga semacam lembaga independen, bukan lembaga pemerintah. Jadi dia itu punya aplikasi yang memang untuk namanya pengelolaan yayasan, pengelolaan sekolah, sehingga dengan aplikasi itu dia bisa mengawasi, bisa apa dia monitoring. Kalau boleh tahu aplikasinya apa, Pak? Namanya itu apa ya, Psikopin, sistem informasi sekolah pintar. Itu diterapkannya ke guru atau juga mahasiswa? Itu diterapkan di pengelolaan sekolah, pengelolaan yayasan. Kalau pembelajaran fraud ke siswa itu lebih kepada karakter sih, tapi kalau kepada guru kan lebih kepada pengelolaan tata kelola sekolah. Untuk peran guru, kemudian peran orang tua, itu bagaimana agar mencegah terjadinya fraud di lingkungan ini, juga menjaga marwah ini kan kayak keislaman gitu kan, itu gimana? Jadi peran guru itu senantiasa memberikan edukasi, kemudian mengawasi juga, terutama ketika ujian itu ya. Jadi guru itu juga pasti sudah punya keahlian dalam mengoreksi ya. Apakah ini itu yang kerjakan anak sendiri apa dikerjakan orang tua kayak gitu kan. Nah, kita juga memiliki sistem juga agar anak-anak itu bagaimana kita mengassessment atau menilai anak-anak itu yang menghindari fraud. Jadi misalkan tidak memberikan PR, kemudian melakukan langsung assessment di kelas, itu meminimalisir terjadi fraud. Kalau kepada orang tua, kita senantiasa memberikan nasihat, memberikan motivasi, dan istilahnya memberikan bermitra ya, orang tua itu melakukan kerjasama yang baik. Jadi di sekolah sudah dilaksanakan pembiasaan yang baik, harapannya di rumah juga dilaksanakan. Dan itu ditunjang dengan adanya komunikasi, misalkan ada WA group, kemudian ada buku penghubung. Buku penghubung itu yang memberikan laporan kejadian di sekolah. Kemudian orang tua juga bisa memberikan laporan juga ke sekolah, sehingga buku penghubung itu menjadi penghubung antara kehidupan di sekolah dan rumah. Terkait pengelolaan ya Pak, kan dana-dana yang masuk ke yayasan ini kan ada banyak, juga ada pengadaan aset sekolah. Nah itu gimana sih agar terhindar dari pengelolaan yang di fraud itu, diselewengkan istilahnya? Jadi kan kita ada sekolah, ada yayasan. Jadi yayasan juga punya orang mas. Jadi kita juga selalu diawasi oleh yayasan. Itu juga dengan dana seperti dana BOS itu kan juga ada monitoring, ada evaluasi dari dinas pendidikan. Jadi dari monitoring atau monek itu dari pemerintah juga bisa monitor apa sih dana yang telah diberikan ke sekolah-sekolah itu, apakah sudah diimplementasikan atau sudah dimanfaatkan dengan sesuai dengan jenisnya. Jadi tidak hanya sekedar sekolah menerima kemudian dibelanjakan sendiri tanpa ada jenis. Dan itu memang sangat ketat, tidak boleh membelanjakan sesuatu yang di luar jenis bos. Kemudian ada dana yang dari wali murid, dari wali murid misalkan upah kayak itu juga kita peruntukan sesuai dengan peruntukannya. Jadi tiap ada pengeluaran itu diberitahukan kepada orang tua sama yayasan. Iya, jadi laporan itu kan dilaksanakan setiap bulan ya. Nah, bulan itu mesti membuat laporan. Tiap bulan. Ya. Mungkin ke
yang terakhir aja ya Pak. Ini pesan dari Bapak dan juga refleksi terkait Fred ini ke depannya. Mungkin pesan-pesan gitu. Pesannya, pesan dan pesannya ya. Jadi dalam apa namanya dunia pendidikan ya terutama memang seperti itu harus dimulai dari sejak dini karena itu akan menjadi karakter bagi anak-anak yang nantinya akan ketika dewasa nanti mereka punya nilai dan prinsip yang kuat ya. Karena seperti itu kan berkaitan dengan prinsip hidup ya. Jadi kalau sudah berprinsip itu kalau itu nanti akan menjadi nilai, ketika nilai itu sudah dipegang maka itu akan menjadi anak yang berintegritas. Saat ini kan kalau kita mencari orang yang berintegritas itu kan sangat susah ya. Ya ada tapi hanya mungkin beberapa atau ya inilah kita lihat sendiri saat ini pejabat itu. Nah, harapannya dengan hadirnya sekolah Islam Tepat itu yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertakwa, kemudian mereka memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang berintegritas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.